Periode kedua pada tahun 1913 sampai 1942 merupakan masa pembentukan atau masa ketika pengabaran Injil berkembang secara lebih teratur di Sumba. Setelah fondasi pelayanan diletakkan pada masa sebelumnya, para sending mulai memperluas pelayanan ke berbagai wilayah. Mereka mendirikan sekolah, membuka pelayanan kesehatan, menerjemahkan bahan-bahan pengajaran, dan membina hubungan dengan para pemimpin adat. Pada masa ini, pekabaran Injil tidak hanya berjuang membawa orang kepada iman Kristen, tetapi juga meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan pengaruh kekristenan semakin besar dalam kehidupan masyarakat Sumba. Perjumpaan Injil dengan masyarakat Sumba berlangsung di tengah budaya dan agama Marapu yang mengakar kuat karena para misionaris mempelajari bahasa, adat, dan cara hidup masyarakat agar Injil dapat disampaikan secara lebih mudah dipahami. Beberapa bentuk perjumpaan tersebut antara lain penginjilan melalui pendidikan dan sekolah, pelayanan kesehatan sebagai bentuk kasih Kristus, dialog dengan para kepala suku dan tokoh adat, penerjemahan ajaran Kristen ke dalam bahasa yang dimengerti masyarakat. Dalam proses ini terjadi dua respon. Sebagai masyarakat menerima Injil karena melihat manfaat pendidikan dan pelayanan sosial, sebagian lainnya tidak menolak karena menganggap kekristenan bertentangan dengan kepercayaan Marapu dan adat leluhur. Akibatnya terjadi perubahan sosial dan keagamaan yang perlahan membentuk komunikasi Kristen di Sumba. Pembentuk pekerja pribumi teologis Opening School di Karuni 1924 sampai 1942. Pada tahun 1924 didirikan Teologi Opening School, sekolah pendidikan teologi di Karuni. Tujuan pendirian sekolah ini adalah mendidik guru Injil dari kalangan orang Sumba, menyiapkan penginjil dan calon pendeta pribumi. Pembentuk pemimpin gereja yang memahami budaya Sumba sekaligus ajaran Kristen. Materi pendidikan meliputi Alkitab, teologi dasar, pengembalaan, penginjilan, kepimpinan jemaat, pendidik, dan disiplin rohani. Sekolah ini menghasilkan banyak tenaga gereja pribumi yang kemudian melayani di berbagai daerah di Sumba. Kehadiran mereka mempercepat pertumbuhan jemaat karena mereka memahami bahasa dan budaya masyarakat setempat. Faktor pendorong dukungan pemerintah kolonial Belanda terhadap pelayanan sending. Berdirinya sekolah-sekolah Kristen, pelayanan kesehatan yang menarik simpati masyarakat, pendidikan tenaga gereja pribumi, pendekatan budaya dan penggunaan bahasa daerah. Keteladanan hidup para sendeling, faktor penghambat kuatnya kepercayaan Marapu. Penolakan dari sebagian tokoh adat, letak geografis Sumba yang sulit dijangkau, terbatasnya jumlah misionaris dan sarana pelayanan, konflik antara adat dan ajaran Kristen, dan beberapa praktik keagamaan.